Nah, yang kedua, selain penilaian kinerja barang jasa yang kita tambahkan dalam fitur katalog, jadi katalog tidak hanya berisi tentang barang jasa yang dijual oleh pelaku usaha saja, tetapi yang juga dibutuhkan oleh pemerintah, sehingga antara supply dan demand ketemu di dalam katalog. Untuk barang jasa baru tentu akan jadi pertanyaan ketika kita beli baru. Ada fitur-fitur yang harus kita pertanggungjawabkan ketika membeli barang yang sangat baru. Gitu. Nah, yang kedua adalah membangun vendor management system yang integrated. Tidak hanya tentang bagaimana penyedia bisa masuk ke dalam pasar pemerintah, tetapi juga pemerintah punya database kinerja penyedia. Nah, kinerja penyedia ini bukan cuma kinerja penyedia yang sudah pernah berkontrak dengan pemerintah. Kalau saya membayangkan kemarin seperti episode sebelumnya, juga penyedia-penyedia atau pelaku-pelaku usaha yang ikut tender pemerintah kemarin, itu ketika ditetapkan sebagai pemenang cadangan 1, cadangan 2, harusnya dia masuk dalam vendor manajemen sistem pemerintah. Karena terbukti apa? Pada saat tender kemarin mereka setelah dievaluasi, paling tidak yang cadangan itu mereka menjadi penyedia yang terdaftar. Karena sudah memiliki kemampuan memenuhi kualifikasi dalam pekerjaan atau paket tender yang kemarin. Dan kemudian yang pemenang itu memiliki keistimewaan kalau mereka mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak. Maka mereka mendapatkan penilaian kinerja sebagai verified vendor atau penyedia yang sudah mampu menyelesaikan pekerjaan dengan kualitas baik. Kemudian hasil pekerjaannya itu nanti tidak hanya dinilai oleh pemerintah sebagai pembeli, tetapi masyarakat sebagai pengguna. Dalam bayangan saya, vendor management system harus terus terkoneksi dengan penilaian barang jasa yang sudah disediakan. Misalkan ini berbagi wawasan saja, misalkan ada pekerjaan jalan yang sudah dibangun oleh pemerintah, saya bayangannya di jalan itu nanti ada penanda, kalau kita bilangnya papan proyek, tapi kalau sekarang kan masih berupa papan proyek menjelaskan proyek saja, tapi setelah proyek selesai, serah terima, papan proyeknya hilang. Kalau dalam bayangan saya, di jalan yang sudah dibangun atau jembatan yang sudah dibangun atau bangunan gedung yang sudah dibangun, itu kita pasang plat besi atau plat logam yang nanti di situ berisi barcode. Ketika di barcode secara melalui handphone, masyarakat yang menikmati jalan itu akan menemukan masuk ke dalam sistem penilaian. Mereka bisa nginput, oh ini jalan ini rusak hanya dalam beberapa bulan. Mereka bisa kirim foto, kemudian setelah kirim foto, kirim link tersebut. Link itu dapat dari mana? Dari barcode tadi. Nah, ini akan membutuhkan sebuah, tentu saya bayangannya akan bekerja dengan ombudsman harusnya ya. Jadi dengan ombudsman mempunyai database dari jalan-jalan atau infrastruktur yang dibangun, itu masyarakat mampu menyampaikan penilaian kinerja terhadap jalan yang sudah dibangun tadi. Mereka lagi jalan di sebuah jalan ketika ada kerusakan, maka mereka bisa menyempatkan waktu untuk memoto kerusakan tersebut, kemudian mengirimkan foto itu kepada barcode atau QR yang ada di plat logam yang terpasang di setiap bangunan yang dibangun. Itu bayangan saya. Dan ketika dinilai oleh publik, semakin banyak penilaian positif terhadap barang yang dibangun, itu berdampak kepada penilaian kinerja penyedia yang sudah pernah membangun itu. Sehingga penilaian kinerja ini sifatnya terus-menerus, kontinu, dan tidak bisa diatur oleh hanya satu orang. Ini merupakan penilaian kinerja yang dilakukan secara crowd. Ini dalam bayangan saya. Jadi, katalog sebagai database barang jasa, kemudian kita konektivitaskan dengan RKBM, RKBMD, kemudian vendor management system kita bangun koneksi dengan penilaian kinerja, tidak hanya penilaian kinerja dari pemerintah sebagai pengguna, tetapi juga dari masyarakat sebagai pengguna akhir, penikmat pekerjaan. Ini tidak hanya berlaku untuk bangunan gedung, ini juga berlaku untuk aset-aset lainnya. Misalkan kita beli komputer, maka daftar inventaris itu tidak hanya berisi tentang ini kapan dibeli, tetapi bagaimana caranya ketika barang yang sudah dibeli ini kemudian dilaporkan oleh penggunanya sebagai barang yang baik atau barang yang berkinerja buruk, dengan cara apa? Menyampaikan informasi kinerja itu ke dalam link yang tersedia di setiap aset yang kita pakai. Nah, termasuk juga untuk yang operasional, nanti harus seperti sekarang kita punya SKM ya, survei kepuasan masyarakat, survei kepuasan pelanggan, yang pelanggan bisa langsung barcode, kemudian kirimkan penilaian, isi survei
isi survei sederhana, kemudian sampaikan penilaian. Ini kita masukkan ke dalam sistem yang lebih besar untuk memadukan antara penilaian kinerja, sehingga kita mendapatkan yang namanya benefit dari sebuah sistem yang integrated dari katalog ini. Sehingga mudah-mudahan nanti sistem katalog, sistem purchasing dan segala macam yang memang tidak kompetisi seperti halnya tender, tetapi kompetisinya menjadi kompetisi jangka panjang. Pelaku usaha vendor tidak bisa berleha-leha. Di setiap pekerjaan mereka harus berkinerja semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, karena dia dinilai kinerjanya sepanjang waktu. Jadi saya memandangnya katalog ini bukan satu fitur saja. Yang harus dikembangkan lagi adalah bagaimana fitur vendor management system, penilaian kinerja barang jasa yang dikembangkan sedemikian rupa sehingga penilaian kinerja ini menjadi penilaian kinerja yang bisa dipercaya oleh publik. Saya Samsur Ramli, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih dari Kota Taliwang. Salam pengadaan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.